Shalom. Wah, suasana Natal saudara ya. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, saudara saya percaya ketika Natal ini tentunya kita berharap ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Karena di dalam setiap momentum Tuhan mau berbicara dalam kehidupan kita. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, di dalam Injil, setiap apapun tindakan Yesus mengandung pesan moral yang disampaikan kepada umatnya, kepada para murid, kepada orang yang mengikuti dia. Ya, karena apa? Karena melalui Kristuslah pewahyuan dari apa yang Tuhan inginkan sampai kepada manusia itu disampaikan. Nah saudara, saya percaya Natal ini pun juga ada pesan moral atau ada pesan firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita memahami akan hal ini, maka Natal bukan lagi menjadi sebuah perayaan belaka. Tetapi menjadi sebuah momentum di mana Tuhan berbicara secara khusus dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Setelah Natal kita kembali disegarkan, setelah Natal kita kembali kuat, setelah Natal kita kembali memiliki semangat. Amin saudara, apalagi menjelang memasuki tahun yang baru. Ya, saudara percaya bahwa tahun yang baru adalah tahun yang lebih baik, amin. Tahun yang diberkati Tuhan, amin. Wah, puji Tuhan. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik, yaitu ketaatan Yusuf sebagai hadiah terbaik. Ya, ketaatan Yusuf sebagai hadiah terbaik kita ambil dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Membaca cerita ini dalam setiap Natal saya katakan tidak membosankan karena apa? Mengingatkan kita bahwa karya penebusan, penyelamatan yang Yesus kerjakan itu adalah murni karena kasih karunia Tuhan. Amin. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri. Amin saudara. Ya, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Ya. Nah kemudian kalau kita membaca firman Tuhan tentang Natal ini, walaupun mungkin setahun sekali saudara atau sepanjang bulan Desember, kita diingatkan bahwa ada peran manusia untuk menyampaikan supaya keselamatan sampai kepada manusia, sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Nah mari kita akan lihat bersama-sama ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai di ayat 23 ini kita bisa melihat bahwa nubuatan ini telah diterima oleh Yesaya kurang lebih sekitar 720 sampai 740 tahun sebelum Yesus lahir. Ya. Jadi jauh sebelum Yesus lahir nubuatannya sudah ada. Dan ketika nubuatan itu disampaikan kembali oleh malaikat pembawa pesan ke Yusuf, nubuatan itu sedang digenapi atau sedang akan digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Mantap enggak itu saudara? Amin saudara. 740 tahun sudah pernah diucapkan lalu digenapi kemudian. Wow luar biasa sekali saudara ya. Nah ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah saudara kalau kita bisa melihat di sini, tadi saya katakan kepada saudara bahwa 720 sampai 740 tahun sudah diucapkan oleh Yesaya akan ada kelahiran seorang yang diberi nama siapa? Yesus. Yang diberi nama siapa? Yesus. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga apa? Kelahiran Yesus itu bukan hanya menyelesaikan perkara dosa, tetapi kelahiran Yesus itu menyatakan bahwa Tuhan Allah kita tidak jauh dari kita. Bahkan dikatakan apa? Immanuel. Amin saudara.
Kesimpulan kecil yang kita bisa tarik hari ini adalah, hari ini mungkin kau merasa sendiri. Hari ini mungkin pandemi menghantam engkau begitu parah atau luar biasa. Mungkin terganggu dalam bisnismu, dalam kesehatanmu, bahkan mungkin rumah tanggamu, bahkan mungkin ekonomimu. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak jauh dari kita. Dia adalah Immanuel yang menyertai kita. Kalau hari ini kita tetap ada bersama-sama pada hari ini, itu karena anugerah dan kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini memproklamirkan, Tuhan mau berkata sebenarnya, aku enggak jauh dari engkau, aku beserta dengan engkau, aku ada bersama dengan engkau. Baik melewati pandemik, baik melewati keberhasilan, baik melewati keterpurukan, baik melewati sakit penyakit, baik melewati kesembuhan. Aku ada bersama dengan engkau. Itulah yang dinyatakan oleh kelahiran Kristus. Bahkan dia bukan hanya datang dan bersama dengan kita, tetapi aku memberikan solusi kepadamu. Aku memberikan jawaban kepadamu. Aku membangkitkan pengharapan bagimu. Amin saudara. Makanya saya mau katakan pada saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, saya percaya mungkin seketika lamanya kita bisa oleng karena cobaan. Amin saudara. Kita bisa oleng karena keterpurukan. Kita bisa oleng karena hantaman pergumulan. Kita bisa oleng karena ada kesesakan. Tetapi saya percaya itu hanya sesaat. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat 24 dikatakan begini, setelah Yusuf mendengar pesan itu bahwa jangan diceraikan. Karena apa? Yang ada dalam kandungan Maria itu adalah dikandung dari Roh Kudus. Bukan dari perselingkuhan atau perzinahan, enggak. Itu dari Roh Kudus. Nanti kalau lahir beri nama dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik sekali saya renungkan ayat 24 ini saudara. Dikatakan apa ayat 24 ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Jadi ketaatan Yusuf untuk melakukan apa? Perintah malaikat Tuhan itu bukan setengah sadar. Amin saudara. Bukan dalam keadaan mimpi. Tiba-tiba dia jalan matanya merem. Terus ngomong sama Maria, kita enggak jadi cerai. Enggak begitu saudara. Sesudah bangun dari tidurnya. Artinya apa? Dalam keadaan sadar sepenuhnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Artinya secara sadar mentaati yang diperintahkan. Bukan di bawah pengaruh, bukan di bawah tekanan, bukan di bawah kesadaran atau di luar kesadaran. Saya mau tanya pada saudara. Hari ini saudara beribadah karena ada tekanan atau karena ada ketakutan? Atau karena memang saudara mau bertemu dengan Tuhan. Ini menentukan sejauh mana firman menetap dalam batin saudara. Kalau engkau datang beribadah hanya karena takut nanti di home di absen. Wah ini gak datang nih, ibu ini gak datang. Apalagi ini acara Natal, wah kita panik saudara ya kan. Lebih baik kita datang aja lah, apalagi ini acara Natal, acara khusus lah kita datang lah. Walaupun mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali atau misalnya ya bulan Desember ini paling tidak kita 3 minggu lah datang lah gitu. Enggak begitu saudara. Amin saudara. Ketaatan dilakukan secara sadar. Tidak di bawah pengaruh, tidak di bawah tekanan dan tidak di luar kesadaran. Amin. Ada jenis ketaatan lain yang dilakukan di luar akal sehat. Dalam ketakutan dan bukan keputusan sendiri tapi kehendak orang lain. Ya, ini disebut sihir. Ya, dalam dunia rohani juga ada juga seperti itu, ya kan? Pakai ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Wah, kamu kalau enggak ke gereja nanti kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak perlu seperti itu, saudara. Amin. Harusnya ketaatan itu dilakukan secara sadar dan secara pribadi. Ya, saya percaya tahun 2022 jemaat yang datang beribadah bukan lagi karena diteleponin tim pastoral. Yang iya gembalanya aja saudara. Saya ulangi, tahun 2022 jemaat MCC Sleepy
datang ibadah bukan karena ditelepon tim pastoral. Amin. Karena kesadaran sendiri datang beribadah. Kesadaran sendiri. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ketaatan Yusuf itu dilakukan secara sadar dan disertai dengan dua keberanian. Kita akan lihat keberanian dalam hal apa saudara ya. Yang pertama adalah keberanian dalam hal apa? Menanggung resiko. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Dalam Matius 1 ayat 24b dikatakan, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ada risiko enggak saudara? Kalau dia mengambil Maria sebagai istrinya dalam kondisi tidak mengandung atau sedang hamil, itu enggak ada masalah. Setuju enggak saudara? Pada saat itu tradisi Yahudi ketika mereka bertunangan itu sudah merupakan sebagai sebuah pernikahan keluarga. Jadi ketika itu terjadi saudara yang kasih dalam Tuhan, maka ada resiko. Resikonya apa? Kehilangan nama baik, reputasi bisa hancur. Amin, karena apa? Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Maria kalau orang Indonesia, Maria sedang ngidam mangga muda. Iya kan? Maria sedang ngidam yang asam-asam saudara. Kenapa kok bisa begitu? Enggak tahu ada sesuatu yang dalam perut saya ini kok ada sesuatu yang aneh. Wah, saya percaya Mas Yusuf melihat begitu, wah bahaya juga. Bukan Mas Yusuf wakil gembala, bukan saudara. Ini Mas Yusuf yang di sana, saudara. Saudara nggak selalu tahu, tapi dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Resikonya apa? Kehilangan nama baik, reputasi bisa hancur. Terus yang berikutnya, Yesus datang tadi apa saudara? Untuk menyatakan salah satunya apa? Immanuel. Setuju saudara kan? Kalau dia mengambil Maria dalam kondisi seperti itu, ada resiko. Misi kesaksian Allah beserta kita atau Immanuel gagal total. Amin. Karena dalam kondisi kehamilan yang di luar daripada prediksi manusia atau tatanan yang ada pada saat itu. Kemudian apalagi saudara, bisa saja muncul pertimbangan-pertimbangan dari Yusuf. Ya, kalau ini benar dari Tuhan, kalau bukan bagaimana? Benar ya saudara ya kan? Ya. Terus juga apalagi saudara, ya kalau misalnya kalau kita berdoa tentang kesembuhan, ya kalau sembuh, kalau mati bagaimana? Kan kita doain orang begitu saudara ya. Doain dong, ini sakit nih, doain aja. Terus saudara kan. Ada risiko enggak? Doain orang ada risiko enggak? Ada. Ya kan? Kalau dia sembuh reputasi kita bagus. Kalau dia lewat, apa saudara? Tolong jangan dipanggil lagi tuh hamba Tuhan. Ternyata dia bagian pengiriman, saudara ya kan. Pencabut nyawa, saudara ya kan. Jujur saya mau katakan, saya beberapa kali doain orang, ya. Ada yang memang diserahkan keluarganya, Pak, serahin aja sama Tuhan, Pak. Hitungan 36 menit berangkat, saudara. Ada juga hitungan 3 bulan, enggak berangkat-berangkat. Kata keluarganya, Pak, kok enggak berangkat-berangkat? Ya itu bukan wewenang saya, saudara ya kan. Tapi itu wewenang Tuhan, tetapi akhirnya dia dipanggil Tuhan juga gitu saudara ya. Karena sudah kena stroke 6 kali saudara. Ya parah sekali gitu ya kan. Nah, tapi ada juga sembuh Kak? Ada. Amin ya. Ada risiko enggak? Ada. Ya kalau terjadi mujizat, tapi kalau tambah parah bagaimana? Begitu pikiran kita kan saudara ya kan. Wah kita berdoa Tuhan kau lakukan mujizat ini, mujizat itu segala macam. Engkau juga lakukan terhadap si A ini Tuhan. Ternyata besoknya tambah parah. Sebelum didoakan sama saudara, dia cuma minum obat flu. Ketika didoakan, besoknya masuk rumah sakit diinfus. Waduh, ini stres. Saya mau kata pada saudara, hak kesembuhan datang dari Tuhan, bukan dari kita. Ya, nah saudara yang gak dalam Tuhan, lalu resiko apa lagi? Hubungan dengan keluarga dan komunitas bisa rusak. Ketika Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Ya. Saudara yang gak dalam Tuhan, saya membuat satu kalimat ya, coba bisa ditampilkan. Nah, saudara, kelihatan gak tulisannya ya? Ya. Apa itu saudara? Orang beriman itu bukan saja orang yang berpegang erat pada firman Tuhan. Tetapi orang yang berani berpegang erat pada firman Tuhan, walaupun harus apa? Menanggung resiko. Bahkan di sini saya katakan baginya berlaku sekalipun harus mati, lebih baik mati dalam keadaan beriman daripada hidup tanpa iman. Luar biasa sekali. Ya. Amin saudara. Hidup tanpa iman itu sebenarnya sudah jadi mati suri gitu.
Karena apa? Penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tidak punya pegangan, tidak mau percaya kepada Tuhan, hidup tanpa iman. Nah saudara yang dalam Tuhan, beriman tetap sehat, tetapi ada risiko juga, sakit. Siapa di sini setelah dibaptis, setelah percaya Yesus, enggak pernah sakit lagi? Ada saudara? Masih pernah sakit? Masih ya saudara ya, puji Tuhan ya. Pengakuannya jujur saudara ya kan. Beriman untuk diberkati tetapi ada risiko juga mengalami paceklik. Setuju gak? Amin saudara ya. Atau diberkati terus gak pernah paceklik? Pernah paceklik. Amin. Abraham, Ishak, Yakub, 3 generasi patriark ini. Orang yang menerima firman Tuhan, Tuhan bicara langsung dengan mereka. Mereka mengalami masa paceklik. Amin. Ada risiko? Ada. Beriman tuh tetap dilindungi, ada risiko enggak? Ada juga. Ya. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan juga terpapar. Bahkan yang dipanggil Tuhan melalui pandemik ini. Saya mau katakan kepada saudara, saya tidak memberikan ketakutan buat saudara. Tetapi saya mau katakan beriman itu berani menanggung resiko. Dalam berpegang pada firman Tuhan. Tapi jangan buru-buru takut dulu saudara. Walaupun ada resiko. Tetapi Tuhan menyediakan pertolongannya, kesembuhannya, berkatnya, perlindungannya, hikmatnya bagi anak-anak yang percaya kepadanya dan berpegang pada firman-Nya. Amin. Ada pertolongannya, ada penyertaannya. Sehingga apa saudara, kita tidak menjadi orang Kristen tuh yang cengeng gitu saudara ya kan. Ya, kita happy luar biasa, wah kita memuji Tuhan luar biasa di gereja saudara. Tapi ketika menghadapi kenyataan hidup, kita gampang mutung. Mutung itu apa saudara? Mutung itu kecewa gitu. Mutung itu mundur dari iman gitu. Mutung itu apa saudara? Gampang ninggalin Tuhan, begitu saudara ya kan. Ya. Untungnya Tuhan sabar. Sumbu yang padam tidak dibiarkannya. Kemudian bulu yang terkulai tidak dibiarkannya. Amin saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jadilah orang Kristen yang percaya bahwa walaupun saya beriman tetap ada risiko. Tapi Tuhan menyediakan jawaban di dalam Kristus. Amin. Sehingga apa? Mau tahun berapapun saudara masuki, saudara gak takut. Walaupun di depan sana ada berbagai macam tantangan, aku gak takut. Setelah Omikron apalagi, aku gak takut. Karena Tuhan besertaku, Immanuel. Amin saudara. Ya. Sehingga ketika kita masuki tahun yang baru kita tetap punya semangat. Nah saudara saya menemukan beberapa contoh, sebenarnya banyak sekali dalam Alkitab saudara ya. Menemukan beberapa contoh tentang orang-orang yang berani mengambil risiko ketika taat kepada Tuhan. Ya. Nah saudara kalau kita bisa melihat Musa. Musa pada saat itu terjepit membawa bangsa Israel, di depannya laut Tebrau, di belakangnya pasukan Mesir dengan Firaun, di samping kiri kanannya itu adalah gunung-gunung batu. Mereka nggak bisa lari. Mau kemana ini? Wah bangsa Israel pada saat mereka keluar mereka happy, bersuka cita, mereka bersorak-sorai. Tapi sorak-sorai mereka berubah menjadi apa? Persungutan, kemarahan, tangisan, teriakan. Musa juga sebagai pemimpin bingung saudara. Karena di depan laut Tebrau, di belakang pasukan Mesir berkuda dengan Firaun. Samping kiri kanan gunung batu. Enggak bisa pergi kemana-mana alias siap untuk dibinasakan. Lalu Tuhan katakan apa? Ulurkan tanganmu ke arah laut. Musa punya pengalaman? Belum pernah punya pengalaman saudara, belah laut. Amin. Musa punya pengalaman ketika mengangkat tangan laut terbelah? Enggak ada. Seringkali Tuhan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman iman yang belum pernah kita lalui. Tapi percayalah Dia tetap menyertai kita. Katakan amin. Tahun 2022 saya percaya sebentar lagi kita masuki. Mungkin ada pengalaman-pengalaman iman yang belum pernah kita lewati. Tapi percayalah ketika engkau belajar taat. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupanmu. Amin. Taruh dalam hati kita seperti ini. Ada satu lagi saudara, sebenarnya ada beberapa. Ada satu lagi yaitu tentang Sadrah, Mesah dan Abednego. Saudara ingat tentang dapur api? Ya, waktu Nebukadnezar membangun patung, lalu semua orang dari suku, kaum dan bahasa semua harus menyembah patung itu ketika mendengar semua alat musik dibunyikan. Lalu adalah 3 orang di situ, Sadrah, Mesah dan Abednego.
Ketika alat musik semua dibunyikan untuk menyembah patung itu, dia tetap berdiri. Lalu dibunyikan lagi semua alat musik, dia tetap berdiri. Lalu raja bertanya, siapa 3 orang itu berani-beraninya enggak mau ikut menyembah? Lalu ditanya, dipanggil, Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa engkau tidak mau menyembah? Lalu mereka berkata begini, aku menyembah Tuhan yang hidup. Aku tidak mau melakukan penyembahan kepada patung itu. Kalau saya bahasakan dalam bahasa sehari-hari. Kalau begitu raja bilang, raja menjadi marah sekali saudara. Raja katakan begini, kalau mereka tetap tidak mau menyembah, masukkan ke dalam dapur api. Mereka tetap tidak mau menyembah. Apa yang terjadi saudara? Raja makin marah. Lalu perapian dipanaskan berapa kali? 7 kali lipat. Sampai orang yang manaskannya saja saudara, itu kalau enggak lari, dia mati di situ karena kepanasan. Sadrak, Mesak, Abednego menyembah saudara? Tidak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hal yang sangat kita perlu pelajari dengan baik. Apa yang terjadi saudara? Raja tantang lagi, mau menyembah enggak? Percuma tuanku raja, jika engkau ngomong seperti itu. Ya, karena apa? Karena sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami dari dapur api, kami tetap tidak menyembah patung buatan raja. Saudara mengerti sampai di sini? Iman kita seringkali tidak menghindarkan kita dari dapur api. Saya ulangi saudara. Iman kita seringkali atau terkadang Tuhan bawa tidak menghindarkan kita dari dapur api. Setuju katakan amin. Tapi dengar baik-baik, ketika dapur api dinyalakan 7 kali lipat dan mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Apa yang terjadi saudara? Pertolongan Tuhan ada di situ. Ada kalanya kehidupan kita tuh dalam beriman tuh seperti telur di ujung tanduk. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara dengar baik-baik. Jangan takut karena Tuhan punya kendali atas segala sesuatu. Nah saudara, hal yang kedua adalah, di dalam Matius pasal yang pertama ayat 25 dikatakan, ya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Artinya apa yang kedua adalah Yusuf berani menjaga integritas. Dia menjaga integritas, artinya apa? Yusuf seorang yang mempunyai integritas, dia tidak mau mencemarkan dirinya sendiri, dia tidak mau mencemarkan Maria, dan dia tidak mau mencemarkan kandungan Maria. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang punya integritas adalah orang yang melakukan kebenaran walaupun mungkin banyak orang tidak tahu dia melakukan kebenaran. Dia tetap melakukan kebenaran. Antara perkataan dengan hati dan tindakan jadi satu. Bukan jadi 3, enggak, jadi satu. Perkataan, apalagi saudara, tindakan kita dan kepercayaan kita jadi satu. Orang ini punya integritas. Saudara, saya katakan begini satu kalimat, jadilah penjaga, bukan penjagal sesama, saudara. Jadilah penjaga, bukan penjagal sesama. Ya. Yusuf kalau mau cari aman kan bisa saja, ya sudah saya nggak mau ikut campur ya. Maria hamil sendiri kata malaikat itu karena dari Roh Kudus, tapi saya nggak tahu itu suara malaikat apa bukan. Saya cari selain Maria siapa lagi lah cari gitu, Marta kek atau Erna kek atau siapa lagi kek, begitu saudara, bisa begitu kan saudara kan. Ya. Tapi dia tetap menjaga, dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya, tapi dia tidak bersetubuh. Artinya apa? Dia menjaga integritas. Dia tidak mau mencemarkan nama baik sesama hanya karena mau mendapat dukungan, lari dari panggilan Tuhan, bahkan juga mungkin segala sesuatu yang bisa mendorong dia untuk melakukan hal itu. Ya. Saudara, ada seorang pendeta, saudara. Rupanya pendeta itu paling enak kalau diomongin sama jemaat. Ini di sono saudara ya, di Eropa. Ya. Di Selipi nggak ada. Ya kan? Ini di Eropa kejadian. Lalu si jemaat ini sadar, rupanya dia suka ikut pemuritan ya, terus hadir di home juga ya. Lalu dia datangi pendetanya, Pak Pendeta, saya minta maaf Pak, saya suka ngomongin Bapak. Pak Pendetanya bilang begini, sebelum kamu datang ke tempat ini, saya sudah maafkan kamu. Bahkan saya sering bawa nama kamu di dalam doa saya. Itulah pendeta saudara.
Ya saudara, amin. Makanya dukung gembala saudara dan para wakil gembala ya. Supaya bisa seperti itu maksudnya begitu. Tapi pendetanya bilang begini, tapi saya mau sampaikan satu ilustrasi buat kamu. Boleh enggak? Oh boleh. Kebetulan si pendeta ini saudara tinggal di kamar di lantai 2. Lalu dia buka jendela saudara, lalu dia ambil bantalnya. Karena di Eropa itu bantal itu isinya itu bulu angsa. Ya saudara ya, bulu angsa. Lalu bulu angsa itu sudah, bantal itu saudara dirobek pakai pisau gitu, lalu dibuka jendelanya, lalu ditebarkan isinya itu saudara, isi bulu angsa itu ke udara. Coba kamu lihat di sini. Lalu karena anginnya kencang saudara, bulu angsa tuh kemana-mana. Kamu lihat bulu angsanya kemana? Wah kemana-mana Pak. Waduh susah banget nih kalau bersihin segala macam. Iya benar, begitulah. Kalau kamu mencemarkan nama baik orang, maka dia akan pergi kemana-mana, engkau susah mengendalikannya. Lalu itu jangan pernah cemari nama orang, nama baik orang. Amin saudara, perhatikan baik-baik, termasuk juga pendeta. Kalau pendeta suka cemarkan nama baik orang, saya mau katakan, perhatikan baik-baik. Ya, jangan ikuti apa yang dilakukan. Yang setuju katakan amin. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Jadilah orang yang menjadi penjaga buat sesamanya, bukan penjagal sesamanya. Penjagal, penjegal sesamanya. Amin saudara. Yusuf menjaga kehormatan Maria. Amin. Ya. Suami istri juga begitu seharusnya. Ya. Jangan saling mengatai gitu saudara. Kamu tahu gak istri saya? Kejelekan istrinya diceritain di kumpulan bapak-bapak. Bukan di kompak Pak, bukan. Di kumpul bapak-bapak di luar maksudnya gitu. Ya. Yang pria juga ngomong, yang wanita juga ngomong, kamu tahu nggak suami saya itu diceritain di mana saudara? Woman Solution, misalnya begitu saudara. Ini bahaya ya, jangan seperti itu. Amin saudara, saya percaya Woman Solution dan Kompak ini adalah komunitas yang mantap dan luar biasa. Ya kan? Yang bukan menjadi penjagal tapi penjaga, bukan menjadi penjegal tapi penjaga sesamanya. Amin. Tuhan memberkati, tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarkan teladan Yusuf ini boleh menjadi pelajaran bagi kita. Karena Tuhan mau memakai kita semua untuk supaya Immanuel itu nyata di dalam kehidupan setiap orang. Melalui kehadiran kita dimanapun kita berada. Secara iman kita mau belajar untuk berani menanggung resiko. Karena kita tahu Tuhan memang mendengar setiap doa kita. Tetapi tidak semua doa kita mungkin terjawab atau dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Karena Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Dan jadilah orang-orang yang berani berintegritas. Berani menjaga integritas. Sehingga engkau bukan menjadi orang yang mencemarkan nama baik orang. Tapi justru melalui engkau banyak nama diharumkan. Banyak orang mendapat nama baik di luar. Karena kehadiranmu mengangkat harkat dan martabat orang. Bukan menjatuhkannya. Yusuf memiliki integritas. Dia mengambil Maria sebagai istrinya tapi dia tidak bersetubuh. Dia tidak mau mencemari Maria. Dia tidak mau mencemari dirinya. Dia tidak mau mencemari kandungan Maria. Bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarkan hari ini pesan Natal ini menetap dalam batin kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai dan melindungi kita. Jadilah penjaga bagi sesama. Jadilah penjaga bagi setiap orang. Sehingga engkau didapati sebagai orang yang menjadi hadiah terbaik bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.